Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Modal terpenting manusia dalam hidupnya adalah masa dan waktu. Karena hakikat kehidupan adalah sekumpulan hari. Apabila berlalu satu hari, maka telah pergi sebahagian dari manusia. Inilah ungkapan yang disampaikan Imam Al-Hasanul Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, ketika beliau mengatakan, ayyuhal insan, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yawmuk inqadha juz'un mink. Wahai manusia, sesungguhnya hakikat dirimu hanyalah sekumpulan hari. Apabila satu hari berlalu, maka telah pergi sebahagian dari dirimu. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, setiap kali kita akan memasuki pergantian tahun, tentunya banyak sekali dari kita kemudian mencoba untuk mengingat kembali apa yang telah kita perbuat sepanjang tahun ini dan apa yang kita harapkan dapat kita capai pada masa-masa yang akan datang. Disinilah penting sekali untuk senantiasa kita merenungkan firman Allah di surah Al-Asr, surah yang cukup pendek, yang tatkala Imam Asy-Syafi'i mentadabburi dan memahami apa pesan dari surah ini, beliau mengatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan dari Al-Quran kecuali hanya surah Al-Asr, maka sesungguhnya surah ini cukup untuk jadi pegangan hidup, menggambarkan kepada kita satu hakikat penting. Kehidupan kita dengan perputaran waktu di dalamnya, hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan diganti bulan selanjutnya, tahun pun berganti dengan tahun berikutnya. Manusia laksana seorang penjual batu es. Bagaimana kita berangkat di pagi hari membawa balok-balok es, berharap balok es itu mampu untuk kita jual. Namun seketika waktu tenggelamnya matahari semakin dekat, bagaimana orang yang keluar di pagi hari menjual batang esnya? Yang jelas modal kita terus akan berkurang, seperti mencairnya batu es tadi. Apakah kita isi dengan kebaikan
atau kita masuk dalam kelompok orang-orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah, semua manusia berharap bagaimana dalam hidup ini, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah hikmah, bagaimana hari ini bisa lebih baik daripada esok hari. Hari kemarin lebih buruk daripada hari ini. Dan tentunya kita terus berharap hari esok juga dapat lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Namun tidak semua orang walaupun mengharapkan perubahan dalam hidupnya mampu untuk mencapainya. Di dalam Al-Quran, Allah lewat lisan para rasul mengingatkan pada kita, dalam hidup ini bukan sekedar yang ingin kita capai adalah perubahan. Karena kata perubahan memiliki dua kemungkinan. Apakah berubah ke arah positif, bisa lebih baik daripada sebelumnya, atau justru berubah ke arah yang negatif, lebih parah dan lebih buruk daripada sebelumnya. Karenanya para anbiya mereka memiliki slogan, dan ini pantas untuk kita jadikan slogan dalam hidup kita. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Yang aku inginkan hanyalah perbaikan demi perbaikan yang berkesinambungan. Kalau disebut perbaikan, pasti itu perubahan yang arah positif. Kalau disebut perbaikan, kita melangkah lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya. Begitulah seharusnya. Bagaimana dalam hidup ini kita perlu untuk memastikan setiap langkah kita, setiap umur kita yang telah berlalu justru mengantarkan kita kepada islah, perbaikan berkesinambungan. Lebih baik masa depan dari hari ini. Hari ini pun lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, dalam kajian psikologi agama ada dua faktor penting yang membuat orang terdorong dan termotivasi untuk bisa terus melakukan perbaikan dirinya. Motivasi yang pertama, karena dia memiliki keinginan dan kehendak yang teguh, atau yang kita sebut dengan tekad yang membaja, untuk bisa mendapatkan lebih baik daripada apa yang dia dapatkan hari ini. Kebanyakan orang dalam kondisi bahkan tidak sempurna, terperangkap dalam zona nyaman. Sudahlah, yang seperti ini pun bolehlah, daripada nanti aku mencoba untuk memperbaiki justru dapat yang lebih buruk. Rasa takut ini membuat orang kadang-kadang tidak sepenuh hati ingin memperbaiki kondisinya. Walaupun dia tahu kondisi itu tidaklah ideal, kondisi itu punya banyak kekurangan. Bahkan kadang-kadang kita sadar kondisi itu bertentangan dengan apa yang Allah amanahkan kepada kita. Namun ada faktor kedua yang mendorong kita untuk memperbaiki diri lebih kuat daripada faktor yang pertama. Apa itu? Orang bisa terus memperbaiki dirinya ketika dia menyadari dan dia merasakan luka, kekecewaan, serta penyesalan yang begitu mendalam terhadap apa yang pernah menimpanya. Kalau orang sudah pernah mengalami sesuatu yang buruk, maka pengalaman buruk itu yang akan mendorong kita untuk terus memperbaiki diri dan tidak rela untuk jatuh ke lubang yang sama dua kali. Inilah apa yang dikatakan Rasulullah, la yaldagul muslim fil juhri marratain. Tidak pantas bagi seorang mukmin masuk ke lubang kesalahan yang sama untuk dua kali. Karenanya apapun motivasi kita,
Apakah kita termotivasi memperbaiki diri, menatap masa yang akan datang dengan begitu banyak cita-cita yang luhur, keinginan dan tekad untuk terus memperbaiki diri, ataupun karena motivasi kedua, penyesalan, luka, pengalaman buruk yang kita semua tidak rela untuk terjadi dua kali dalam kehidupan kita. Itu semua adalah motivasi dan pendorong yang membuat kita siap untuk terus memperbaiki diri. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, banyak orang mau memperbaiki diri, tapi kunci terpenting dalam memperbaiki diri harus memiliki ilmu tentang perbaikan itu sendiri. Seorang harus tahu mana yang tidak ideal dalam hidupnya, mana yang tak pantas untuk diteruskannya, mana yang membutuhkan perhatian demi perbaikan dalam hidupnya. Maka tidaklah mengherankan kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis sahih, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, kata Rasulullah, maka Allah akan gerakkan hamba tersebut untuk terus belajar memperdalam pemahaman agamanya. Orang ketika ilmu bertambah, pemahaman meningkat, maka ini akan berdampak dengan adanya semangat untuk perbaikan diri dan rasa luka serta pengalaman buruk yang membuatnya ingin berubah. Inilah yang tentunya dapat mendorong kita melakukan langkah-langkah penting untuk memperbaiki diri kita semua. Jamaah rahimakumullah, para ulama menjelaskan dalam memperbaiki diri ada 4 aspek yang perlu untuk dijadikan perhatian. Pertama, tidak mungkin ada perbaikan pada dirimu selama engkau belum memperbaiki dalam aspek hubunganmu dengan Allah. Semua kekacauan, semua krisis, semua masalah dan problematika yang kita hadapi dalam hidup ini, kalau kita kaji lebih dalam, kita akan sampai pada kesimpulan tidak ada masalah kecuali berangkat dari dosa yang kita kerjakan. Dari situlah apapun masalah hendaklah diawali dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Apakah sholatmu sudah baik? Bukankah Rasulullah yang mengatakan aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Momen seorang hamba merasakan keintiman dan kedekatan yang sangat besar dengan Tuhannya adalah tatkala dia bersujud. Sudahkah kita rasakan kedekatan kita dengan Allah sehingga ini mendorong kita untuk memperbaiki diri? Jamaah rahimakumullah, maka tidaklah mengherankan kalau dikatakan perbaiki solatmu agar Allah perbaiki hidupmu. Yang kedua, aspek hubungan kita dengan diri kita masing-masing. Pada diri manusia ada 3 rasa yang dapat menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan pelanggaran dan perbuatan-perbuatan bodoh dalam hidup. Yang pertama apa? Rasa takut untuk dihukum. Yang kedua, rasa bersalah ketika melakukan pelanggaran. Dan yang ketiga, rasa malu ketika melakukan sesuatu yang tak pantas. Selama kita tidak memperbaiki 3 rasa ini dalam konteks hubungan kita dengan diri sendiri, maka tidak ada yang mencegah kita dari melakukan sesuatu yang tak pantas, bahkan buruk dalam hidup ini. Maka disinilah memperbaiki hidup diawali yang kedua dengan memperbaiki hubungan dengan diri kita masing-masing. Barulah yang ketiga
aspek hubungan manusia dengan sesama. Dia perbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin kita mengabaikan kedua orang tua? Padahal Rasulullah yang tegaskan, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Murkanya Allah terletak pada murka kedua orang tua. Orang ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka awalilah dengan perbaiki hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Perjuangkan ridho keduanya. Jauhkan dirimu dari segala sebab yang dapat mengundang murka keduanya. Karena itu adalah sumber turunnya murka Allah. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga hubungan kita dengan pasangan hidup kita. Hubungan kita dengan anak-anak kita. Hubungan kita dengan tetangga kita. Hubungan kita dengan sesama kaum mukminin. Bagaimana Rasulullah sampai bersumpah 3 kali, tak beriman, tak beriman, tak beriman. Siapa wahai Rasulullah? Man bata naiman wajaruhu ila jambihi jahil. Orang yang tertidur pulas karena kekenyangan, padahal tetangganya tak bisa tidur karena kelaparan. Ini semua adalah hal yang sangat menentukan perbaikan dalam hidup kita. Dan bagian terakhir, jamaah rahimakumullah, aspek hubungan kita dengan lingkungan sekitar, dengan alam semesta, dari berbagai bentuk makhluk ciptaan Allah lainnya. Apakah flora, fauna, angin, air, tanah, gunung, itu semua adalah bagian dari makhluk Allah yang diciptakan Allah untuk menjadi pelengkap fasilitas manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Bagaimana ketika manusia rusak lingkungan, dampak pemanasan global dirasakan kembali pada manusia. Bagaimana ketika manusia menghambur-hamburkan air, ketika krisis air, manusia sendiri yang merasakan dampaknya. Bagaimana di akhir surah Al-Mulk Allah berfirman untuk mengingatkan kita semua pentingnya menjaga air. Ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Apakah kalian tak perhatikan sekiranya air yang ada di muka bumi tiba-tiba hilang, lenyap, siapa yang dapat mendatangkan air untuk kalian kecuali datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia. Kita semua tak lepas dari 4 hubungan tadi, dan semua diawali dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah demi mendapatkan kualitas dalam kapasitas hubungan dengan lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana shawabu fa minallah wa in kana khata' fa minni wa minasyaitan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wardallah anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin
wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al-muslimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.